Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat belajar, jumpa lagi dengan saya Juanda, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Langsa. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang aksi nyata modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, di sini saya menyadari bahwasanya Bapak dari Ki Hajar Dewantara telah menerapkan filosofi pendidikan yang selama ini sudah kita kenal, yaitu ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari sana. Dan ini membuat saya menyadari bahwa menuntun anak dalam proses pendidikan adalah hal yang sangat penting dibandingkan dengan mengajar saja. Jadi tidak, bagi para pendidik tidak cukup dengan mengajar di dalam ruang kelas, namun ada hal yang paling penting, yaitu menuntun anak-anak untuk menggapai minat dan bakatnya, dan juga nanti mereka supaya mendapat kebahagiaan dan keselamatan pada akhirnya. Setelah itu saya juga menyadari bahwasanya menjadi teladan yang baik bagi peserta didik juga hal yang harus dimiliki oleh para pendidik. Perasaan selama saya melakukan perubahan di kelas yang saya rasakan adalah, yang pertama, banyak belajar tentang filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Setelah itu melakukan refleksi diri, di mana ini saya lakukan setelah proses belajar mengajar terjadi di dalam ruang kelas, baik refleksi terhadap diri saya sendiri, juga refleksi pada anak-anak. Setelah itu yang ketiga, menemukan ide-ide yang terkait bagaimana pendidikan yang menuntun. Hal-hal baru yang timbul selama proses perubahan ini saya lakukan. Pertama, mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada murid, atau yang awalnya bisa dikatakan teacher center menjadi sekarang menjadi student center. Yang kedua, mengganti pola pikir saya dari pola pikir pembelajaran yang menuntut menjadi pembelajaran yang menuntun. Ya, jadi mungkin selama ini saya sebagai pendidik banyak menuntut dari murid-murid untuk mencapai hal-hal yang saya inginkan. Namun sekarang setelah saya mempelajari modul ini, dari kita sebagai pendidik harus banyak menuntun anak. Dan yang ketiga, menggunakan media yang berbasis teknologi dalam pembelajaran. Praktik baik aksi nyata yang saya lakukan, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik, menuntun anak agar memiliki karakter yang baik melalui pembiasaan positif setiap harinya. Jadi ini saya lakukan untuk memberikan hal-hal yang positif supaya menjadi teladan bagi anak-anak murid, dan supaya mereka nanti menjadi murid yang berkarakter yang baik pada akhirnya. Setelah itu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Dan yang terakhir, mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Perencanaan yang saya lakukan di sini, yang pertama, menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Pelaksanaannya yaitu yang sudah saya lakukan praktik baiknya, seperti mengawali dengan salaman sebelum memasuki ruang kelas, jadi supaya anak-anak mempunyai karakter yang baik ya. Setelah itu juga melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin. Setelah itu membimbing siswa berpidato sesudah membaca Yasin. Ini dilakukan seminggu sekali pada hari Jumat pagi. Jadi anak-anak setiap hari Jumat sesudah baca Yasin, jadi perwakilan per kelas itu mereka harus ada yang mewakili untuk memberikan pidato, tidak banyak namun terkait dengan hal-hal agama pada pagi Jumat tersebut. Minimal waktunya 7-10 menit. Setelah itu juga mendampingi siswa ikut dalam ekskul paskib. Ya, ini kegiatan ini dilakukan di sore hari. Jadi siswa-siswa yang punya bakat minat paskib, yang suka membawa bendera, mereka bisa ikut kegiatan ini.
Dan alhamdulillah sekolah yang dimana saya mengajar sudah sering mengikut kejuaraan keluar kota untuk Paskib ini. Yang terakhir ada membimbing siswa untuk mengikuti lomba FL2SN. Ya, di sini saya juga ada menjadi pembimbing untuk siswa mengikuti lomba FL2SN. Pembelajaran di kelas, ini kembali kita masuk pembelajaran di kelas praktik baik yang sudah saya lakukan terkait dengan filosofi Gajah Dewa, seperti berdoa di pagi hari sebelum memulai pelajaran untuk meningkatkan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana ini adalah salah satu wujud dari profil pelajar Pancasila. Setelah itu saya juga menggunakan PowerPoint atau media teknologi ya, seperti Infocus dan bahan mengajar yang menarik bagi peserta didik. Setelah itu saya juga melakukan mendampingi siswa dalam pembelajaran. Di sini bisa dilihat siswa menggunakan teknologi dalam belajar, namun tetap dalam pengawasan para pendidik atau pengawasan saya. Setelah itu saya juga memberikan rasa nyaman, tenang, dan aman kepada para murid ketika mereka sedang melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya saya juga mendorong murid untuk berani tampil dan percaya diri ketika mereka mempresentasikan hasil kerja mereka untuk kelas. Ini juga salah satu kegiatan di mana siswa-siswa sedang praktik di depan kelas. Dan ini juga saya lakukan setelah itu memberikan apresiasi kepada anak murid atas hasil presentasi yang sudah mereka lakukan di depan kelas. Dalam pelaksanaan ini tentunya ada tantangan yang saya hadapi. Salah satunya masih ada murid yang belum percaya diri saat tampil atau presentasi hasil kerja mereka di depan kelas. Langkah yang saya ambil untuk mengatasi tantangan masalah ini, saya terus berupaya membimbing mereka, mensupport mereka untuk tetap berani tampil dengan memberikan motivasi dan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anaya Humaira, murid dari Misa Juanda. Hari ini kami sangat senang belajar dengan Misa Juanda karena biasanya menggunakan buku paket, tetapi hari ini kami beralih fokus video pembelajaran dan khusus untuk soal latihan. Terima kasih Misa Juanda sudah membuat kami senang dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah menjadi guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, salam bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.